Setelah berbicara mengenai kualifikasi dosen dan kemudian staf kependidikan, kita ingin tahu nih memberi lebih banyak mengenai kurikulum di Prodi Ilmu Administrasi Negara. Gimana tuh Pak? Ya, baik, kurikulum itu kan kita berbicara tentang seperti apa body of knowledge yang kita kembangkan. Nah, kurikulum itu juga sekaligus sebagai identitas. Jadi di berbagai macam perguruan tinggi di Indonesia mungkin punya nama yang sama, tapi kurikulum yang ada sedikit perbedaan. Itu dia yang menarik. Coba Di sini kami punya kurikulum yang boleh dikatakan punya kekhasan lah, dan itu menjadi identitas kami, dan itu juga sekaligus menjadi bukti, dan alhamdulillah kita mendapat akreditasi A sejak tahun 2015 dan insya Allah akan selalu kita kembangkan di kedepannya. Akreditasi A. Ya. Nah, kurikulum yang kami bangun itu sejak tahun 2017 kita mencoba melakukan revisi kurikulum. Nah, di sini kita menamakan sebagai, ya mungkin di tempat lain sudah kita kenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Itu kita istilahkan. Kenapa? Mulai di tahun 2017 itu kita melakukan proses peminatan bagi adik-adik mahasiswa. Proses peminatan. Ya, ada pemilihan konsentrasi. Oke. Nah, konsentrasi yang kami tawarkan itu ada 3. Ya, pertama konsentrasi kebijakan publik. Ya, bagi adik-adik yang mungkin punya sense terhadap bagaimana melihat atau mengkaji dinamika kebijakan publik yang saat ini selalu menjadi persoalan di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada peminatan tentang manajemen kepegawaian. Nah, kami sadar bahwa manajemen kepegawaian ini menjadi inti dari sebuah organisasi pemerintah maupun non-pemerintah yang mengurusi urusan sektor publik. Dengan melakukan manajemen kepegawaian yang tepat, melakukan job description yang tepat, tentu akan melahirkan sebuah proses yang selalu adaptif dengan perkembangan zaman. Nah, yang ketiga ada peminatan atau konsentrasi atau kita kenal juga dengan istilah kompetensi, yakni pengembangan organisasi. Nah, pengembangan organisasi ini juga menjadi tawaran kompetensi kami. Kenapa? Karena kami sadar dunia sekarang ini dihidupkan oleh siklus sebuah organisasi. Organisasi yang kami maksud di sini adalah organisasi sektor publik atau organisasi yang melakukan urusan-urusan publik. Jadi bukan hanya organisasi pemerintah ya, termasuk organisasi non pemerintah misalnya LSM atau organisasi-organisasi yang lain yang juga melakukan urusan-urusan pada sektor publik. Nah, di sini kita membekali adik-adik mahasiswa untuk tahu bagaimana caranya selalu mengembangkan organisasi, bagaimana caranya untuk selalu melakukan inovasi. Karena kita sadar organisasi yang punya inovasi, maka itulah organisasi yang akan selalu hidup dalam setiap zaman yang ada. Nah, dengan 3 pilihan kompetensi ini, kami yakin adik-adik yang memilih ilmu administrasi negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar akan mampu menyesuaikan diri ketika hadir di lapangan. Nah, selain 3 kompetensi atau konsentrasi tersebut, yang kami lakukan juga dalam kurikulum kami, yakni ada nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyaan. Itu lebih ke spiritual. Penguatan spiritualitas, penguatan etika bagi mahasiswa atau calon alumni kami, karena mahasiswa ini kan nanti akan menjadi alumni. Nah, al-Islam dan kemuhammadiyaan ini kita pelajari, ya bayangkan dari semester 1 sampai 8. Jadi itu 8 semester selama kuliah belajar belajar al-Islam dan kemuhammadiyaan. Wow. Nah, ini sekaligus menjadi identitas yang mungkin di kampus yang lain yang mempelajari ilmu yang sama belum atau tidak melakukan itu. Menarik. Nah, di sini kita tegakkan itu, kita selalu menekankan itu karena itu adalah identitas kami. Ya, itu adalah identitas kami di Universitas Muhammadiyah Makassar, bahwa nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyaan itu jangan dikesampingkan, tapi dia menyatu dalam proses-proses pembelajaran, baik itu di ruang kelas maupun di luar ruang kelas. Nah, apalagi yang kami lakukan dalam kurikulum ini, kami sadar bahwa pemerintah sudah mengedepankan yang disebut sebagai merdeka belajar ya. Betul. Ya.
Nah, kami juga melakukan penyesuaian dengan itu. Oke. Ya, seperti apa? Nah, kompetensi yang kami tadi lakukan itu, kemudian ada penguatan-penguatan spiritualitas sebagai identitas keilmuan kami juga melakukan proses pengayaan. Ya, kenapa? Karena kami sadar alumni ini nanti ketika bekerja akan diperhadapkan pada hal-hal yang sifatnya teknis. Iya, betul. Ya, Tidak sehingga terduga. iya. Nggak mungkin mereka selesai langsung jadi bos ya. Ya, Pasti iyalah. mereka dari bawah kemudian perlahan. Nah, kami juga melakukan pengayaan-pengayaan yang dalam praktek pembelajaran kami itu non SKS, tapi dia tetap muka mirip sebuah kursus. Nah, apa itu? Kami tetap menguatkan pada aplikasi Microsoft. Oke. Nah, mereka belajar aplikasi Microsoft, baik itu PowerPoint maupun Excel, termasuk Word terutama. Karena kami sadar ini adalah skill umum, skill utama yang harus dimiliki. Jadi kami integrasikan skill umum itu dalam kurikulum kami. Nah, kami juga mengintegrasikan kursus tentang administrasi perkantoran atau kesekretariatan. Nah, ini kami lakukan karena merespon permintaan alumni ketika terjun ke lapangan, mereka banyak diperhadapkan pada urusan-urusan teknis, sehingga mereka punya kebiasaan. Apalagi, nah kami juga membekali penguatan pada aspek kewirausahaan sosial. Nah, ini juga menjadi identitas kurikulum kami. Jadi adik-adik mahasiswa itu sekalipun belajar sosial politik, sekalipun belajar ilmu administrasi negara dalam berbagai macam ruang lingkupnya, juga dikuatkan pada wilayah kewirausahaan sosial. Kenapa? Supaya kelak ketika mereka menjadi alumni misalnya, tidak harus menunggu ada perekrutan untuk bekerja. Jadi mereka punya inovasi apa yang bisa dilakukan. Nah, kenapa kami tekankan ada kata sosial? Karena ya ada perbedaan tentang kerusahaan yang secara umum dengan kerusahaan sosial. Nah, itu sekaligus menjadi identitas karena kita hidup pada rumpun kajian sosial politik. Nah, selain itu satu lagi yang kita kuatkan sebagai sebuah penguatan dalam keilmuan kami, yang kita kenal sekarang sebagai era 4.0, kami juga menguatkan pada penguatan IT governance. Nah, seperti apa IT governance itu? IT governance, adik-adik kita bekali pemahaman tentang sistem informasi manajemen. Jadi, adik-adik tidak lagi kaku di saat bekerja nanti, ya insya Allah tidak gaptek. Tapi itu ya, spesifik hanya untuk IT administrasi negara. Ya, jadi pembelajaran IT yang fokus pada sistem informasinya saja. Ya, kita perkenalkan itu sebagai basic dasar. Nah, di sini kami sudah melakukan proses-proses kerjasama dengan prodi internal Unismo untuk menguatkan itu. Nah, di IT governance nanti mereka kita bekali supaya ketika bekerja apapun perangkat informasi yang mereka hadapi, seperti apa kemajuan ke depan, mereka tidak gaptek lagi. Dan insya Allah mereka akan bisa bekerja dan langsung menyesuaikan dengan di mana mereka bekerja ke depan. Iya, karena kan dinamis ya, mengikuti terus. Iya. Nah, di sini kurikulum kami tentu selalu juga kita lakukan penyesuaian. Nah, ada banyak ragam kegiatan pendukung misalnya, ya taruhlah misalnya kita melakukan kuliah kerja profesi yang tidak hanya di Sulawesi Selatan, ya kita juga melakukan kuliah kerja profesi di kantor kementerian. Ya, kami sudah melakukan di kantor Kementerian Dalam Negeri, adik-adik kita kirim ke sana untuk belajar langsung di kantor kementerian yang menjadi inti dari urusan-urusan pemerintahan atau urusan publik di Indonesia. Jadi bisa merasakan langsung begitu ya? Ya, itu salah satu yang paket dalam kurikulum kami. Termasuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang lain. Ya, adik-adik kita dorong untuk selalu melakukan gerakan-gerakan pemberdayaan masyarakat. Karena kami sadar bahwa adik-adik itu jangan hanya terbiasa di kelas, tapi sejak mahasiswa terbiasa di luar kelas. Terekspos untuk outdoor ya, dengan betul-betul hal yang ini nanti yang mereka hadapi. Betul. Kita set up seperti itu supaya kurikulum kami itu berbasis kompetensi, keilmuan khusus tentang ilmu administrasi negara, kemudian dibekali keterampilan umum yang general itu tapi tetap dikuatkan
Kemudian ada yang menjadi identitas kami, yakni nilai-nilai al-Islam dan Itu kemuhammadiyaan. yang Saya kira menjadi begitu, ciri khas ya. Jadi di sini satu paket komplit tuh ya. Iya, betul. Dapat ilmunya, dapat kualitasnya, kemudian juga dapat etika dan agamanya dan Betul spiritual. sekali. Ya.